selamat sore semuanya. Nah, sekarang tiba saatnya lagi kita mau sama-sama beribadah, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kak Ani semangat? Semangat dong. Adik-adik di rumah semangat? Pasti semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Bersama-sama kami mau beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji, mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari semuanya kita akan menyanyi pujian untuk Tuhan. Ku punya Bapa. Kita nyanyi sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Oke adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah kami boleh semangat dalam memuji Tuhan, sehingga Engkau berkenan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Semuanya kita semangat. Nah, Kak Ani, pernah tidak kamu digoda iblis? Pernah tidak? Pernah. Kalau kita digoda iblis, kita harus tolak, berdoa sama Tuhan, betul? Sama-sama yuk kita angkat pujian. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku kan berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, kalau Kak Kesha bilang berani tampil beda, semuanya unjuk gaya masing-masing, oke? Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku kan berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi.
Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih dong, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita semua di dunia ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Andai aku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku putar-putar, ku goyang-goyang, ku putar-putar, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku putar-putar, ku goyang-goyang, ku putar-putar, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Oke, tepuk tangan semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Alkitab adalah buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Kesha berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh tertanam, berbuah manis dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan
firman Tuhan. firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita bersama Kak Kesha, yaitu tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tapi Kak Kesha tidak sendiri. Kak Kesha punya teman yang akan temani Kak Kesha sama-sama dengan adik-adik di rumah. Siapa ya? Kita panggil yuk. Tika, Theo. Tika dan Theo mana ya? Kita panggil yuk adik-adik yuk. Tika, Theo, muncul dong. Hai, apa kabar? Selamat hari Minggu. Aku bantu. Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Oke, adik-adik, sama-sama kita buka yuk Alkitab kita di Efesus 6 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Tika dan Theo dengarkan Kak Kesha ya. Kak Kesha baca. Efesus pasal 6 ayat kedua dan ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa kita harus hormati ayah dan ibu. Kak Kesha mau tanya deh, Tika, Theo, hormat tidak sama orang tua? Theo, hormat tidak? Bagaimana sih caranya Tika hormat sama orang tua? Itu mau upacara Tika, itu mau upacara bukan hormat. Gimana sih Theo, caranya Theo hormat dengan orang tua? Sama ibu guru dan Tika. Bagaimana Theo? Hormat. Aduh, adik-adik, sepertinya Tika dan Theo belum mengerti ya. Cara hormati ayah dan ibu itu seperti apa? Bukan hormat gerak, bukan ya adik-adik. Itu kalau mau upacara hormat dan gerak. Nah, sekarang Kak Kesha akan ajarkan adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menghormati ayah dan ibu, maka akan panjang umur dan apa yang kita cita-citakan Tuhan pasti tuntun. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau ajarkan kepada kita bagaimana sih caranya untuk hormat dengan orang tua. Nah, sebelumnya Kak Kesha mau tanya dulu sama Tika dan Theo. Tika pernah nggak sih tidak hormat dengan orang tua? Kalau Theo pernah tidak hormat dengan orang tua? Tidak bu guru. Wah, pintar. Theo ternyata selalu hormat dengan orang tua. Itu baru dijempol. Nah, adik-adik, di sini ibu guru akan menceritakan seperti apa sih hormat dengan orang tua. Nah, ayo sama-sama kita buka di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, Theo, tadi kan Theo bilang Theo anaknya baik nih, selalu hormat dengan orang tua. Jadi Tika dan Theo, kalau kita dengar-dengaran dengan orang tua, kita menghormati orang tua, berarti kita harus apa? Harus mendengarkan perintah orang tua. Nah, di dalam Yohanes dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menuruti perintahnya. Perintah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita menyayangi orang tua kita, kalau kita semuanya mencintai orang tua kita, berarti kita harus menuruti
perintah. Nah, jangan karena aku mencintai papa, aku mencintai mama, aku sayang, tetapi pas dikasih uang untuk kolekte, larinya kemana Lala? Beli permen. Aduh, itu berarti bohong. Bohong itu adalah dosa. Tuhan Yesus tidak suka kalau kita mencintai Tuhan Yesus, berarti kita juga mencintai orang tua kita. Berarti kita harus menuruti segala perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Perintah yang orang tua berikan bagi kita. Tidak mungkin kan orang tua larang mencuri, betul? Orang tua pasti menyuruh adik-adik untuk melakukan hal yang baik. Nah, kalau orang tua minta tolong nih, Tika, tolong mama cuci piring. Tika harus bantu, betul. Kalau Theo bantu papa bersihkan halaman. Theo apa yang dilakukan? Menyapu, membersihkan. Kalau sama-sama rapi, kita sama-sama senang. Jadi adik-adik, kita harus menuruti perintah orang tua supaya orang tua jadi senang. Nah, sama-sama lagi yuk kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dikatakan kalau kita menuruti semua yang dikatakan oleh orang tua, kita hormat dengan orang tua, dikatakan bahwa Tuhan Yesus melihat itu adalah hal yang indah. Nah, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, Tika ini anaknya dengar-dengaran sama orang tua, dia rajin sama orang tua, tidak pernah membangkang. Kalau dikasih tahu sama papa, sama mama dilakukan, dilarang pergi sampai larut malam, Tika lakukan. Tuhan Yesus senang. Kalau Tuhan Yesus senang, apa yang Tuhan berikan? Kita akan dikasih umur yang panjang dan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus senang, kalau Tuhan Yesus melihat kita hormat terhadap orang tua, maka Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan kesehatan, Tuhan Yesus akan berikan apa lagi? Kesuksesan. Tuhan Yesus akan berikan apa lagi? Pokoknya semua yang terbaik untuk adik-adik. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi adik-adik, semua yang ada di rumah mau menghormati orang tua? Mau, Tika? Tidak bohong-bohong lagi. Theo? Semuanya kita mau menghormati orang tua. Jadi adik-adik, firman Tuhan sore hari ini katakan bahwa kita harus menghormati, menyayangi, mengasihi kedua orang tua kita. Nah, kalau ada adik-adik mungkin di rumah yang orang tuanya sudah tidak lengkap lagi, tidak harus orang tua yang harus kita hormati, tetapi ada kakak mungkin, atau ada oma, ada tante yang lebih tua yang memberikan kita nasihat. Kita harus mendengarkan, menyayangi mereka, tidak membuat mereka kecewa. Sebab kalau kita mendengarkan perintah mereka, menghormati mereka, dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus melihat itu hal yang indah. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Oke? Jadi mulai hari ini semua adik-adik harus apa? Menghormati orang tua. Papa, mama, tante, oma, kakak harus Oke adik-adik, semuanya tutup Alkitabnya di rumah. Kita berdoa yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menghormati kedua orang tua kami, anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan dan juga melakukan perintah orang tua kami. Kami percaya Tuhan akan semakin memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga guru yang sudah mengajar kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati guru-guru kami. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Mari siapkan hosti dan anggur yang ada, dan kita akan masuk dalam sakramen ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan beribadah, dan saatnya kami akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Kudus sucikan kami, layakkan kami untuk makan dan minum. Biar tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh kami dan membawa kami semakin bertumbuh dengan baik. Ke depan kami menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukannya. Amin. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala sedikit dan kita berdoa. Kami memohon kepada Tuhan, saatnya kami akan makan tubuh-Mu yang akan menyatu dengan tubuh kami. Biar tubuh-Mu ini menjadi bagian tubuh kami, membuat kami bertumbuh dengan baik, membuat kami sehat, dan kami terus ingat akan Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Saatnya angkat anggur lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan dan kita berdoa. Tuhan, darah-Mu akan menyatu dengan darah kami sebagai tanda bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu di kayu salib, dan di dalam tubuh kami mengalir darah-Mu sehingga kami adalah milik pusaka Tuhan. Kami ingat akan Tuhan ketika Tuhan berkorban buat kami 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap minum darah Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari sama-sama lipat tangan dan kita kembali berdoa untuk menutup sakramen perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh kami, dan kami ingat akan pengorbanan-Mu selalu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Hidup kami akan bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang takut Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua, disukai dimanapun kami pergi dan berada, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, sekian ibadah kita pada sore hari ini. Biar semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar menjadi anak yang menghormati orang tua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan bahwa kita kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak supaya kita semuanya tetap sehat. Selamat hari Minggu. Adik-adik jangan lupa tetap ikut ibadah sekolah minggu di minggu depan dengan guru-guru yang lebih asik-asik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Dadah.